Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Di kondisi cuaca yang kayak gini, badan jadi rentan bang. Jadi jangan lupa untuk selalu makan, istirahat, dan minum yang cukup. Dan jangan lupa minum vitamin jika perlu. Kali ini aku bakal sedikit review produk yang masuk bucket list aku. Pertama ada dompet gemes ini. Awalnya aku tuh mau beli yang warna hitam, tapi karena banyak sekali pilihan warnanya dan lucu-lucu, akhirnya aku jatuh hati sama yang warna Tosca ini. Harganya under 100.000 ya teman-teman. Ini tuh cukup banyak untuk slot kartunya dan ada ruang untuk uang kertas juga untuk uang koin. Jadi udah all in gitu loh. Ukurannya pun mini, jadi bisa masuk ke tas yang kecil. Lanjut lagi, yang kedua aku beli sepatu buat Ney. Testimoninya itu udah banyak dan barang-barangnya itu real pick ya. Ini aku beli warna putih dan pink untuk Ney size 27 karena kaki Ney itu cepet sekali gedenya, jadi aku beli yang baru dan ini cantik banget waktu Ney pakai. Yang ketiga aku beli tas ransel, bahannya tuh nilon dan ini waterproof karena kebetulan ransel yang aku punya sebelumnya itu sletingnya udah rusak dan aku tuh memang tipe orang yang nggak beli barang kalau belum butuh, kecuali kalau memang lagi ada dan pengen. Space tasnya banyak banget, muat banyak banget ini pokoknya. Ada 2 sleting depan, di kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan untuk botol minum ataupun payung, dan ada 2 sleting di bagian dalam. Kemudian ada 1 sleting saku di bagian belakang, cocok buat nyimpen handphone. Nah ini aku coba untuk simpen botol minum yang biasa aku bawa, karena biasa minum hangat jadi aku bawanya termos. Lihat, ini bahannya itu vinil, kemudian talinya itu kuat ya dan tebel, karena aku gak mau ribet bawa tas yang besar-besar dan barang bawaan pun udah gak sebanyak dulu. Nah ini detailnya. Detailing produk aku taruh di description box, teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, kali ini aku mau update saving challenge yang aku punya. Salah satunya yaitu saving challenge 2000-an. Prosesnya memang cukup butuh waktu lama, tapi alhamdulillah sekarang udah tinggal kurang dari setengahnya lagi. Seperti biasa, uangnya aku gulung-gulung dulu seperti ini, lalu aku pakaikan sedotan. Sebenarnya uang 2000-an ini bisa cepet banget kekumpul karena hampir setiap kembalian itu ada 2000-annya nggak sih? Tapi cepet keluar juga dari dompet. Kalau saving challenge 2000-an ini udah selesai, kira-kira dilanjut lagi nggak ya? Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Sambil cerita awal mula aku mau bikin video YouTube dan budgeting ini. Jadi awalnya tuh memang aku tuh didasari dengan hobi, suka ngedit, suka foto, suka video, atau suka yang berbau dengan desain dan editing. Tapi aku masih bingung apa yang mau aku hasilkan yang layak ditonton sama orang banyak. Akhirnya aku coba bikin satu video DIY, bikin ring light dengan low budget karena waktu itu tuh lagi viral banget tentang ring light yang biasa dipakai sama mua. Tapi setelah itu aku nggak bikin video apapun lagi sampai akhirnya aku dihadapi dengan realita setelah menikah yang diharuskan bisa untuk mengelola keuangan rumah tangga. Dan itu nggak terjadi begitu aja. Awalnya aku banyak cari tahu dulu, nonton di YouTube, di Instagram, belajar gimana caranya, sampai mempraktekannya sendiri dan aku merasa tertarik. Dan akhirnya aku pun ingin membagikan hal yang serupa untuk teman-teman semua dengan harapan bisa sama-sama saling menyemangati dan belajar untuk lebih bijak menggunakan anggaran yang udah kita rencanakan demi mempersiapkan masa depan yang tenang dan nyaman. Oke, challenge 2000-nya udah selesai, kemudian aku mau isi untuk challenge 5000-an. Oh iya, untuk belanja mingguan itu aku biasanya lebih sering belanjanya itu didadak, kayak misalnya untuk hari ini dan besok. Jadi bukan belanja yang untuk 1 minggu ke depan gitu, karena suami aku itu pergi pagi dan pulangnya itu malam dan jarang untuk makan malam di rumah. Jadi untuk food preparation belanja 1 minggu ke depan itu rasanya kurang efektif di aku, karena malah ada beberapa bahan makanan yang gak kepake
pakai dan rusak. Kalau teman-teman gimana? Apakah ada yang sama atau ada yang menerapkan cara lain? Komen di bawah ya. Sekarang aku mau bikin sinking fund untuk kurban dan lebaran untuk tahun 2023. Jadi memang sebelumnya aku udah punya sinking fund untuk kurban dan lebaran, tapi itu tuh hanya berupa uangnya aja, jadi belum ada template untuk trackingnya gitu. Akhirnya sekarang kita bikin dulu seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholatmu dan berkurbanlah. Untuk menunaikan salah satu ibadah tersebut, yuk kita ikhtiar bersama. Aku akan buat template-nya itu untuk kurban sebesar 3 juta rupiah dan untuk lebaran tahun 2023 itu sebesar 2 juta rupiah. Membuat perencanaan seperti ini juga akan mempermudah kita ketika di hari H kita udah nggak bingung lagi nih untuk menganggarkan keuangannya, karena kita udah persiapkan jauh-jauh hari. Paling kita tambahin dikit-dikit aja kalau ada kekurangan. Untuk teman-teman yang mau bikin template buat sinking fund kurban dan lebaran, bisa contoh yang aku buat ini ya, jangan lupa di screenshot. Nggak cuma mengelola anggaran rumah tangga buat pelajar, mahasiswa, atau seorang yang sedang bekerja sebagai pegawai kantoran atau karyawan, itu juga bisa banget buat mulai belajar mengatur pendapatannya yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu. Jadi penerapan budgeting ini bisa dilakukan oleh siapapun. Template untuk sinking fund kurban ini aku bikin sebanyak 20 kolom, masing-masing 10 kolom di atas dan 10 kolom di bawah. Untuk nominalnya aku isi random dengan nominal paling besar itu Rp300.000 dan paling kecil itu Rp10.000. Sumber dana untuk isi sinking fund-nya dari mana? Bisa kita anggarkan di setiap awal bulannya itu, bisa juga dari sisa budget di akhir bulan, atau bisa juga dengan cara menyisihkan sedikit demi sedikit dari anggaran harian di setiap harinya. Untuk link produk yang ada di video sudah aku taruh di description box ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Tradisi yang paling dikangenin setiap tahun ketika bulan Ramadan tiba itu adalah mudik. Selain bahagia karena di akhir tujuan mudik itu kita bertemu dengan keluarga besar, ketemu dengan orang tua, berkumpul, makan makanan enak, opor ayam yang biasanya cuma ada 1 tahun sekali, tapi di prosesnya juga yaitu di perjalanan itu sungguh luar biasa ya. Kayak kita tuh nggak mau kena macet, tapi kalau nggak macet itu rasanya nggak mudik. Jadi kalau terjebak di tengah kemacetan ketika mudik itu ya dinikmatin aja. Jadi kerasa banget mudik dan Idul Fitrinya. Selain itu, tradisi di keluargaku itu adalah bagi-bagi uang THR. Jadi sinking fund yang aku buat ini untuk anggaran THR di tahun depan. Karena memang kita masih satu kota dengan mertua, dengan orang tua kita, jadi kita nggak mudik. Semoga di tahun depan kita diberi kesehatan, kelancaran, serta kemudahan untuk dapat bertemu, berkumpul dengan keluarga besar dan orang tua kita ya. Amin ya robbal alamin. Untuk template Idul Fitri ini juga aku isi random dengan total nominal 2 juta rupiah. Nominal yang terbesar yaitu Rp200.000 dan yang terkecil yaitu Rp10.000. Yuk semangat selesain sinking fund-nya supaya tahun depan bisa terlaksana. Amin. Sekarang waktunya isi sinking fund-nya. Di sini aku udah bikin 2 amplop yang aku tulis sesuai dengan sinking fund-nya yaitu kurban dan Idul Fitri. Gak lupa aku juga hias supaya lebih menarik dan lebih semangat untuk isinya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung mau mulai dari mana, apakah beli peralatan dan perlengkapan budgeting dulu ataukah beli alat tulisnya dulu, kita bisa pakai alat tulis yang ada di rumah serta peralatan yang ada di rumah juga seperti amplop polos ini. Untuk sinking fund kurban di sini aku isi Rp130.000. Nah, untuk Idul Fitri aku isi sebesar Rp80.000. Kita tandai dulu lembarnya sesuai dengan nominal pemasukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalain notifikasinya supaya ketika aku upload video baru kalian bisa langsung tahu, karena aku nggak sabar untuk berbagi hal lainnya dengan kalian lagi. Wassalamualaikum, atur nuhun.